Ini mau kita mulai kapan? Halo. Eh, Halo, Ustaz. di suaraku masuk gak? Masuk. Jelaskan ya. Hai Kak. Assalamualaikum. Di Masuk suaraku Kak. jelaskan. Jelas Kak. Jelas Kak. Jelas. Oke. Ya. Ini mau langsung kita mulai apa gimana nih? Oke, ini langsung kita mulai aja ya mungkin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman serta ini kelas bahasa Arab EduTalk, aku ucapin ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di kelas kita ya. Untuk yang lain mungkin kalau misalnya lagi nggak apa ngomong, tolong di mute ya yang lain. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan kita yang keempat ya teman-teman. Pertemuan kita yang keempat. Di sini kita akan kembali belajar tentang bahasa Arab. Kita akan kembali belajar bahasa Arab bersama-sama. Kita belajar bareng-bareng ya. Aku juga di sini juga lagi belajar bersama-sama kalian. Ya, ini sebelumnya aku katakan kepada kalian, belajar bahasa Arab itu asik. Ya, pokoknya aku nggak bosan-bosan mengingatkan ke kalian kalau jangan pernah bosan-bosan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tuh bisa kalau yang kemarin udah aku jelasin, kalau dengan bahasa Arab kita bisa baca Al-Quran seperti kita baca novel ya. Terus juga bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Nah, di sini aku akan mau ngasih tahu beberapa keunikan bahasa Arab yang lain. Nah, ada beberapa keunikan bahasa Arab. Contohnya, nah kita lihat di sini. Nah, dari ini slide-nya kelihatan kan? Kelihatan Kak. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dari sebuah kata ro, jim, sama lam itu bisa menjadi sebuah kalimat yang dengan satu kata itu menjadi sebuah kalimat. Nah, ini ada yang bisa baca nggak nih kira-kira yang di bawahnya itu? Rojala, 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 rojala. Itu ada yang bisa baca nggak kira-kira? Yo, ada nggak? Ya, ini Rajul. Ayo, ada yang mau nyoba? Atau langsung kita kasih tahu aja jawabannya. Rajulun. Rijalun. Rajulun rijalun.
Rojala, Rojlun, Rizlan. Yo, ada yang tahu nggak nih? Ya, langsung aja ya, biar mungkin kalian penasaran kan. Kita kasih tahu jawabannya ke kalian. Nah, ini bahasanya itu Rojala Rojulun, Rijla Rojulin. Artinya apa? Seorang laki-laki mengikat kaki orang lain. Nah, ini dari satu kata ro, jim, sama lam bisa menjadi suatu rangkaian kalimat. Nah, menjadi suatu rangkaian kalimat yang memiliki arti. Nah, kelihatannya emang sama semua. Nah, tapi emang beda-beda. Satu beda harokat bisa beda jauh artinya kayak gini. Nah, mungkin terus ada lagi satu lagi ini. Tadi cuma 4 kan, cuma 4 terdiri dari 4 kata. Kemudian coba kita ada satu lagi nih. Dari kata mim sama ini bisa menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa menghasilkan 8 kata yang jadi suatu kalimat. Nah, ini ada yang bisa baca juga ini. Ayo. Man mana min manin. Apa sih Kak? Ada yang tahu nggak? Tadi hampir benar tadi. Ayo, ada yang tahu nggak? Oke. Ini berarti langsung aja ya, biar cepat. Nah, ini kita bisa lihat di slide. Man mana min manin, munna min manihi manan. Artinya apa? Barang siapa memberi dengan suatu pemberian, misalnya karena pemberian itu, ia akan diberi dengan pemberian yang lain. Nah, inilah dua dari sekian banyak keunikan bahasa Arab. Dari suatu kata bisa menjadi berbagai macam kata yang lain. Ini hanya dari 2 susunan 2 huruf aja nih, mim sama nun. Tapi bisa menghasilkan suatu kata yang panjang, suatu kalimat yang panjang. Jadi tetap semangat ya kalian ya. Jangan pernah bosan belajar bahasa Arab. Masih banyak sekali pelajaran bahasa Arab yang harus kita gali lebih dalam. Oke. Sebelumnya kita review dulu ya pelajaran sebelumnya dari Kak Abil. Ini ada 4 waktu nih. Pertama, pagi hari, terus siang hari, sore hari, dan malam hari. Ini greeting. Pagi, gimana kita mengucapkan salam pagi hari? Subahal khair. Subahal khair. Terus jawabannya itu apa? Subahan nur. Ini sama, selamat pagi. Berarti Naruki Sa'id. Jawabannya Sa'idun Mubarak. Artinya sama. Kalau Naharuka Sa'id itu selamat siang, jawabannya Sa'idun Mubarak. Nah, semoga baik-baik saja. Untuk selamat sore bagaimana? Masa al khair. Selamat sore. Jawabannya Masa an-nur. Assalamualaikum. Masa an-nur. Selamat sore juga artinya sama. Terus untuk malam hari, nah, Lailatuka Sa'idah. Kalau misalnya untuk perempuan berarti Lailatuki Sa'idah. Nah, jawabannya Sa'idah.
Ya, coba sekarang ada yang pengen praktek nggak nih? Ada yang pengen praktek nggak? Yang pengen coba ngucapin? Untuk, boleh. ya, ayo yang mau boleh langsung di dan ucapkan. Sobahal khair, sobahan nur. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Masa'ul khair, masa'un nur. Masa'al khair, masa'an nur. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Ya, terima kasih ya Kak Rida. Ini ada yang mau nyoba yang lain atau mungkin kita cukupkan sampai sini? Ini ada lagi nggak nih? Oke. Oke, mungkin cukup ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Nih. Yang pertama itu tentang al-hiwayah atau hobi. Tentang hobi. Kemudian yang kedua tentang al-mihnah atau profesi atau pekerjaan. Profesi atau pekerjaan. Nah, pertemuan sore ini kita akan mempelajari dua hal ini ya teman-teman. Al-hiwayah dan al-mihnah. Oke. Kita mulai ke produk. Kita mulai ke produk. Ini al-hiwayah. Al-hiwayah itu artinya adalah hobi. Nah, di sini sudah aku buat beberapa contoh hobi ya, yang mungkin kalian juga memiliki hobi yang sama. Di sini ada pertama at-tabkhu atau memasak. Ada at-tabkhu atau memasak. Mungkin kalian yang perempuan yang suka masak atau mungkin kalian yang laki-laki dan memang suka masak. Nah, berarti apa? At-tabkhu. At-tabkhu atau memasak. Kemudian ada juga di sini di meja ini al-qiraah dan al-kitabah. Nah, al-qiraah itu apa? Al-qiraah. Al-qiraah itu artinya membaca. Kemudian di sampingnya ada al-kitabah. Al-kitabah atau menulis. Ini untuk kalian yang di dalam bidang akademisi, mungkin kalian memiliki hobi yang sama. Ini Alkitabah ini menulis apapun itu bisa, menulis karya tulis ilmiah atau mungkin menulis sastra. Nah, dan qiraah ini juga sama, apapun itu bacaannya. Mau kalian hobi membaca buku pelajaran atau mungkin kalian hobi membaca novel mungkin, itu al-qiraah bahasa Arabnya. Kemudian di sampingnya ada simaatul musiko. Ini mungkin hampir semua dari kita simaatul musiko. Artinya apa? Bisa kita lihat di gambar. Artinya itu mendengarkan musik. Benar. Apa sih di simaatul musiko. Kemudian di bawahnya ada la'bul qurati. Nah, la'bul qurati atau bermain sepak bola. Nah, ini mungkin kalian yang bahasa Arabnya itu la'bul qurati. Sepak bola. Terus di terakhir ada sibahatu atau berenang. Kalian yang suka berenang, Rumahnya di bawahnya tower. kalian yang suka berenang bisa. Kalau katanya sini yang di bawah tower tambahin. Nah, kalian bisa menggunakan Sini ya. produk ini untuk menunjukkan bahwasanya kalian tuh suka berenang. Oke, sekarang
um, uh, kita bisa coba ucapin bareng-bareng ya semuanya dari awal ya. Yang pertama, at-tabkhu. 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 Tabahu. Ya, at-tabkhu artinya At-tabkhu. At-tabkhu. Memasak. 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 Oke. Kemudian kosakata selanjutnya, al-qiraatu. 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 Nah, apa artinya al-qiraah? Membaca. Membaca. Oh ya, ini kalau misalnya dalam bahasa Arab untuk percakapan, kalau misalnya ada tak marbutoh seperti ini yang bundur ini di akhir itu dibaca ha, jadi ha mati. Jadi bahasanya nggak perlu al-qiraatu, tapi al-qiraah. Nah, kalau untuk percakapan al-qiraah. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya yaitu al-kitabah. 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 Kitabah. Al-kitabah. Oke, apa artinya? Menulis. Menulis. Oke. Kemudian di sampingnya ada simaatul musiko. Simaatul Musiko. Ini meskipun ada yaknya, namun ini tidak dibaca kasroh ya. Ini tetap bacanya fathah. Simaatul musiko. Karena ini adalah sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu itu namanya alif maksurah. Tapi kita nggak mempelajari itu. Ya. Oke, bareng-bareng ya. Simaatul musiko. Simaatul musiko. Oke, apa artinya? Mendengarkan Musik. Musik. Oke, baik. Kemudian bawahnya. Nah, kita lanjut ke bawahnya. La'bul qurati. La'bul qurati. La'bul qurati. Oke. Apa artinya? Bermain Main sepak bola. Main sepak bola. Oke. Kemudian yang terakhir, ya ini as-sibahatu. As-sibahatu. Apa artinya? Berenang. Nah, oke. Ini langsung kalian hafalkan ya. Jadi nanti untuk di evaluasi ini akan ada sebagian yang ditanyakan. Asik kan bobo AC. Kemudian kita lanjut ke kosakata selanjutnya ya. Yang tentang ini al-amalu atau al-mihnatu. Al-amalu itu artinya adalah cita-cita. Dan al-mihnatu itu artinya adalah pekerjaan. Ini sengaja aku buat gabung ya, karena al-amal dan al-mihnah, cita-cita dan pekerjaan itu kosakatanya sama. Oke, jadi mau cita-cita kalian atau pekerjaan apapun itu biasanya rata-rata itu kosakatanya sama. Oke, ini di kanan atas ini kita lihat ada pedagang buah ya di sini. Nah, pedagang itu dalam bahasa Arab yaitu at-tajiru, itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan jadi at-tajiroh atau at-tajirotu. Nah, tinggal dikasih tak marbutoh di belakangnya. Itu karena perempuan. Oke, kita ucapkan bareng-bareng ya. At-tajiru. At-tajiru. Tajir. At-tajiru. At-tajiru. Oke, atau terus untuk yang perempuan? Tajiroh. Tajiru. Tajiro. Tajiroh. Oke. Artinya apa artinya?
Pedagang. Dagang. Pedagang. Oke. Baik. Nah, terus selanjutnya ya. Nah, di sini kita lihat ada apa polisi ya. Nah, polisi dalam bahasa Arab itu adalah asyurtiyu. Asyurtiyu. Nah, sama kalau misalnya gini, Syurti. kalau untuk percakapan nggak usah dibaca akhirnya nggak apa-apa. Jadi asyurti, asyurti. Untuk polisi wanita, poluan, apa bahasa Arabnya? Asyurtiyah, Syurti, ya. asyurtiyah. Oh, polisi perempuan. Nah, oke, kita coba ucapkan bareng-bareng ya teman-teman. Asyurti, Asyurti. asyurti. Syurti. Asyurti. Oke, terus untuk yang polisi perempuan ini asyurtiyah, Asyurti. Asyuriyah. Iya. asyurtiyah. Asyurti. Iya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya, kosakata selanjutnya. Ini apa nih, gambar apa nih kira-kira? Dokter. Dokter. Nah, Dokter. dokter. Nah, dokter bahasa Arabnya itu at-tabibu, Tabib. Tabib. at-tabibu. Nah, atau untuk perempuan, Tabib. itu perempuan bisa at-tabibah, at-tabibah, Tabibah. tabibah. Oke. Kemudian selanjutnya kita di sini ada gambar apa ini kira-kira ini? Guru. 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 Oke, guru. Guru bahasa Arabnya al-muallim. Al-muallim. Muallim. Al-muallim. Atau kalau misalnya untuk perempuan berarti al-muallimah. Al-muallimah. Muallimah. Sebenarnya kalau misalnya mau menggunakan kata ustadz itu juga nggak masalah, ustadz dan ustazah. Tapi Kalau kalau di al-mudarris itu nggak? kalau al-mudarris itu nggak masalah juga. Jadi karena sama-sama artinya yaitu mengajar. Nah, gitu. Ini di sampingnya ini gambar apa nih kira-kira? Chef. Chef, chef atau koki ya dalam bahasa Indonesia, koki. Nah, koki itu bahasa Arabnya itu at-tohi, at-tohi, tohi. Kalau untuk perempuan, chef perempuan atau koki perempuan itu at-tohiyatu. Tohiyatu. Oke, kita coba ucapin bareng-bareng ya. At-tohiyu. Tohiyu. Terus untuk yang panasnya untuk yang perempuannya yaitu at-tohiyatu. Tohiyatu. Oke, ini sambil langsung dihafalkan ya teman-teman. Jadi biar terus sekaligus menambah kosakata kalian. Terus terakhir ini kita memiliki nelayan ya. Memiliki nelayan. Ada nelayan. Ini di sini dia lagi nangkap ikannya. Nah, ini apa bahasa Arabnya? Soidus samak. Soidus samak. Nah, atau sebenarnya artinya penangkap ikan. Nah, namun berarti di sini artinya adalah nelayan. Oke, nelayan. Kalau untuk perempuan apa berarti? Tinggal ditambah tamat. Soidatus samak. Soidatus samak. Nah. Oke. Nah, kita coba ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Soidus samaki. Soidus samaki. Oke, soidus samak. Untuk yang mana? Soidatus samak. Soidatus samak. Oke. Baik, mungkin untuk
beberapa kosakata tentang cita-cita dan pekerjaan ini cukup ya. Sebenarnya masih banyak kosakata tentang pekerjaan, namun karena keterbatasan ruang dan waktu kita kasih 6 aja. Oke teman-teman. Kemudian kita lanjut ke beberapa mufradat atau asalib uslub. Uslub itu kata-kata ya, tentang bahasa Arab. Beberapa kosakata tentang bahasa Arab. Ya, pertama adalah al-musiko atau musik. Al-musiko itu artinya musik. Nah, kita lihat di bawahnya ada lagu. Nah, lagu sama musik dalam bahasa Arab itu beda. Nah, jadi kalau lagu itu, bahasa Arabnya itu al-ghina. Al-ghina atau lagu. Kan maksimal. Nah, ini nanti untuk kosakata ini Telegram untuk kosakata ini bakal kita gunakan untuk percakapan. Telegram. Makanya orang udah mulai rame Telegram. Jauh perbandingan. Oke. Nah, ini untuk untuk kita gunakan dalam percakapan nanti mungkin ya. Ini di sana ada al-musiko artinya musik. Kemudian ada al-ghina. Al-ghina artinya lagu. Kemudian mufid. Mufid atau mufidah. Ya ini artinya bermanfaat. Memiliki manfaat gitu kan. Kemudian di bawahnya itu ada laibul ma'bud atau pemain idola. Nah, ini biasanya kalau kalian punya pemain idola dalam sepak bola mungkin ada siapa misalnya Messi atau Ronaldo dan lain-lain. Itu menggunakan laibul ma'bud, pemain idola. Kemudian di bawahnya itu ada qudwatun, yaitu panutan atau contoh. Terus di bawahnya kita di sampingnya ada munazim atau penegak disiplin atau pendisiplin. Biasanya ini kita gunakan untuk seperti polisi atau mungkin guru BK, mungkin mereka disebut munazim. Oke. Terus di bawahnya itu ada falabudda antakuna, titik. Jadi ini untuk sepotong kata ya. Falabudda antakuna yang artinya pasti kamu, kalau misalnya kita contohnya pasti kamu anak yang rajin. Berarti kita gunakan falabudda antakuna nasyiton. Falabudda antakuna nasyiton. Artinya pasti kamu adalah anak yang rajin. Gitu. Terus di bawahnya ada berdisiplin, yaitu muti'un nizam. Muti'un nizam. Atau taat pada peraturan. Nah, terus di bawahnya itu ada kun ala halik. Nah, kun ala halik artinya apa? Biasa saja. Nah, misalnya kalian punya kelebihan. Misalnya kalian punya sebuah keunggulan, kalian pintar nih misalnya. Terus ada teman kalian memuji, wah kamu pintar ya. Kalian bisa jawab kun ala halik. Nah, biasa aja. Maksudnya nggak usah dibesar-besarkan gitu. Terus di bawahnya ada uridu an akuna titik. Nah, itu artinya aku ingin menjadi apa misalnya. Kalian ingin menjadi polisi misalnya. Nah, kalian bisa gunakan uridu an akuna surtiyan. Uridu an akuna surtiyan. Aku ingin menjadi polisi. Nah, gitu. Oke. Mungkin untuk kosakata kita kasih segitu aja ya, dikit. Itu termasuknya sedikit ya teman-teman, meskipun kelihatannya banyak, tapi itu dalam semua kosakata yang ada di bahasa Arab itu sangat sedikit. Nah, ini maaf ya teman-temannya ada latihan di sekitar sini, ada latihan bela diri. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Nah, terus aku cuma pengen ngasih tahu atau Bapak Ustaz.
Nah, kalau karena kosakata yang ada dalam bahasa Arab itu sangat banyak, kalian harus memiliki cara-cara tersendiri dalam dalam meningkatkan kosakata kalian. Nah, ini aku juga nggak bosan-bosan ngingetin. Ini kayak yang udah aku kasih tahu kemarin, tapi mungkin bisa aku ulang ya. Ini ada beberapa tips untuk memperkaya kosakata atau memperbanyak kosakata. Nah, jadi kalian, nih kita lihat di gambar. Pertama, kalian lihat semua apa yang ada di depan kalian. Semua ada apa yang ada di depan kalian lihat. Terus kemudian kalian masuk kedua ini, ya ini kalian masukkan dalam otak kalian. Kalian bayangkan gambar-gambar benda-benda tersebut dalam otak kalian. Kalian bayangkan dalam otak kalian. Kemudian kalian kemana-mana ini kita lihat di sini. Kalian harus selalu membawa pena atau buku tulis. Nah, buku catatan kecil. Nah, atau mungkin kalian yang punya HP bisa langsung kalian catat di HP kalian ya. Dengan format seperti ini. Nah, di sampingnya ini ada kosakata. Di nomor 3 ini kita lihat kosakata dalam bahasa Arab. Jadi apa yang kalian lihat semuanya itu kalian catat. Di sini ada meja, ada kursi, ada peci yang dipakai dia, ada pena, ada penggaris. Nah, ini kalian catat semua dalam sebelah kiri. Kemudian baru kalian catat di sebelah kanannya al-mufrodat atau kosakata. Jadi kalau misal kalian tahu apa itu bahasa Arabnya, kalian langsung tulis al-maktabu mungkin gitu untuk meja. Terus untuk kursi seperti al-kursiyu. Kemudian untuk kalau misalnya kalian masih begitu seterusnya, jadi kalian lihat ada suatu hal yang baru, kalian nggak tahu bahasa Arabnya, kalian catat, terus kalian cari tahu apa bahasa Arabnya. Bisa kalian membuka kamus, atau mungkin kalian bisa membuka kamus online. Sekarang sudah banyak ya di Play Store kalau kalian ingin mengunduh atau mendownload kamus-kamus online bahasa Arab, sudah banyak. Salah satunya contohnya kalau untuk yang web itu ada Al-Ma'ani. Nah, kalian coba buka nanti almaani.com. Nah, kalian bisa coba buka almaani.com. Tuh. Kemudian ya jadi untuk masalah untuk kosakata ini kalian harus kalian nggak bisa dikasih terus menerus. Kalian harus meningkatkan kosakata kalian sendiri ya. Ya mungkin kalau kalian punya rekomendasi kamus bahasa Arab yang bagus juga bisa dipakai, mungkin bisa saling berbagi ke sama yang lain juga ya. Oke, mungkin untuk kosakata aku kira cukup ya. Nah, terus nih di bawahnya kita lanjut ke contoh percakapan. Hiwar atau percakapan. Nah, di sini kita ada lihat sama seperti kemarin, ada Umar sama ada Aisyah ya. Di Umar dia kali akan dia bertanya, ya Aisyah, ma hiwayatuka. Wahai Aisyah, kalau kata-kata ya dalam bahasa Arab, ya itu artinya adalah wahai atau untuk panggilan. Nah, begitu. Ya Aisyah, ma hiwayatuk. Nah, ma hiwayatuki. Apa hobimu? Nah, apa hobimu? Kemudian si Aisyah ini menjawab, hiwayati, hobiku. Nah, itu apa? Simatul musiko. Nah, mendengarkan musik. Hiwayati simatul musiko. Kemudian dia nanya lagi, ayu ghinain tuhibbina. Ayu itu jadi untuk menanyakan apa. Jadi tapi bukan beda dengan ma, yang artinya itu menanyakan suatu hal. Kalau ayu ini untuk membandingkan sesuatu atau menanyakan salah satu dari beberapa. Nah, begitu. Ayu ghinain. Nah, ghina apa tadi artinya ghina? Ada yang masih ingat? Lagu. Nah, lagu. Kalau musik itu tetap musiko. Artinya lagu. Berarti apa? Lagu apa yang kamu suka? Nah, ini di sini menggunakan kata tuhibbina karena dia untuk kamu perempuan, untuk anti.
Nah, seperti yang kemarin kita pelajari bahwasanya untuk anti itu spesial. Terus si Aisyah menjawab, uhibbul ghina'a li Maher Zain. Saya suka lagu milik Maher Zain. Nili. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin yaitu tentang tamlik, untuk pemilikan. Saya suka lagu milik Maher Zain. Kalian kenal Maher Zain kan? Nah, itu dia suka lagu dari Maher Zain. Kemudian dia balik bertanya, wa ma hiwayatuka? Dan apa hobimu? Apa hobimu? Nah, dijawabnya, hiwayati la'bul qurah. Karena si Umar ini laki-laki ya. Jadi dia pasti suka main bola. Karena dia laki-laki. Terus dia nanya lagi, ha. Nah, di sini ada kata-kata lagi, ha. Ha ini untuk bisa dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita kenal seperti wah atau nah itu. Nah, pokoknya seperti kalimat takjub atau dan semacamnya. Ha. Nah, waman laibul ma'bud laka. Nah, dan siapakah pemain idolamu? Nah, dia nanya ke si Umar. Nah, Umar menjawab, qudwati fi la'bil qurah. Nah, jadi nggak mesti kita harus sama-sama menggunakan laibul ma'bud ya sebagai pemain idola. Nah, ini bisa digunakan qudwati, atau panutanku dalam bermain bola, atau seorang tokoh figur yang menjadi panutan, jadi contoh dalam bermain bola bagi si Umar itu adalah Lionel Messi. Nah, ini sebagai tambahan, jadi untuk nama-nama atau nama kota dan lain-lain yang non Arab itu nggak masalah kita tulis dengan menggunakan alfabet ya. Jadi nggak masalah, nggak mesti semua itu harus menggunakan bahasa Arab sih. Karena kalau emang nama itu non Arab ya, jadi kita tulisnya saja non Arab. Oh, ini ada yang nanya nih ya, bedanya ayu sama ayatu gimana bedanya? Nah, ini kan sama, berarti kalau ayu itu untuk menanyakan satu hal yang untuk muzakar. Kalau ayatu itu untuk menanyakan muannas, karena ada tak marbutohnya. Jadi kalau misalnya prosa atau buku tulis ayatu prosatin, nah buku tulis apa? Nah, ayatu prosatin tahmiluha, buku tulis apa yang kamu bawa? Nah, begitu. Jadi untuk ayu ini untuk yang muzakar saja, teman-teman. Nah, begitu. Nah, ini kalian sudah paham kan nih contoh percakapan yang pertama ini? Ya, kan sudah paham kan? Oke, kita lanjut ke percakapan selanjutnya. Nah, ini kita lanjut ke percakapan selanjutnya. Ya, ini kalau yang pertama tadi kita membahas tentang hobi, ini kita membahas tentang pekerjaan atau cita-cita. Nah, ini gantian sih Aisyah yang pertama nanya. Ya Umar, ma abuka. Jadi untuk menanyakan pekerjaan itu bisa menggunakan kata-kata mihnah atau pekerjaan tadi, atau enggak bisa langsung juga gini, ma abuka. Jadi ya Umar, bisa ma Umar, ma abuka. Apa pekerjaan bapakmu? Atau mungkin bisa juga ya Umar, ma mihnatu abika. Apa pekerjaan bapakmu? Gitu. Tapi untuk lebih biasanya rata-rata tuh untuk percakapan, karena orang-orang suka nyari yang simple, dia menggunakan ma abuka. Ya Umar, ma abuka. Terus dijawab sama Umar, abi syurti. Nah, bapakku adalah orang polisi. Surtiyun tadi apa? Polisi. Kemudian si Aisyah menjawab, wa munazim. Nah, dia adalah seorang apa tadi munazim? Ada yang masih ingat? Penegak Munazim. disiplin. Nah, penegak disiplin. Nah,
dia adalah seorang penegak disiplin. Nah, fala budda antakuna muti'an nizam. Maka pasti kamu adalah orang yang berdisiplin. Nah, ini setelah kata-kata fala budda antakuna itu kita harus setelahnya harus menggunakan fathah karena dia merupakan maf'ulun. Fala budda antakuna muti'an nizam. Nah, kemudian si Umarnya pun ala halik biasa aja, jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Kemudian dia bertanya lagi, wama abuki, nah, apa bapakmu, apa pekerjaan bapakmu? Dan si Aisyah jawab, abi tabib, bapakku adalah seorang dokter, waha huwa amali, dan itu juga adalah cita-citaku. Nah, itu adalah cita-citaku. Nah, uridu anakuna tabibah. Saya ingin menjadi dokter. Kemudian dia bertanya, "Wama amaluka?" Dan apa pekerjaan? Dan apa cita-citamu, wahai Umar? Terus Umarnya menjawab, uridu anakuna mualliman. Saya ingin jadi seorang guru. Nah, itu adalah dua contoh percakapan kecil ya teman-teman. Dua contoh percakapan kecil tentang pekerjaan, hobi, dan juga cita-cita. Ya. Mungkin untuk kalau kalian misalnya bingung artinya apa, kalian bisa review atau bisa lihat lagi bagian kosakata ya teman-teman. Nah, slide yang bagian kosakata. Nah, terus di sini ada yang pengen nyoba percakapan kan, atau ingin mencoba langsung praktek gitu. Ada yang pengen nyoba langsung praktek? Atau bagaimana? Ya coba Kak Nahdiarani coba bisa langsung di-unmute aja. Sebelumnya ada lagi, jadi kita perlu 2 orang nih. Ya, Ustaz. Siapa tadi? Kak Ageng ya? Ya mungkin bisa langsung di-unmute, terus langsung coba kalian ngobrol seperti obrolan yang pertama, tapi sesuai dengan keadaan kalian. Jadi misalnya kalian hobinya menulis, maka kalian jawab menulis dan lain-lain. Ayo. Nah, Kak Nahdiarani itu bisa langsung dimulai sama Kak Ageng tadi. Jadi siapa yang nyoba tadi? Yang lain mungkin ada yang ingin mencoba? Yang lain? Ada mungkin yang ingin mencoba? Gimana? Ya sudah, coba kalau gitu. Oke, Kak Nadia sama. Nah, Siapa ada yang? Oke. Kak Nahdiarani bisa langsung mulai. Sama siapa nih yang mau lagi selain? Oke, sama Kak Rida ya. Kak Nahdiarani sama Kak Rida Rivia bisa langsung coba mulai obrolan. Mungkin Kak Nahdia dulu ya. Kak Nahdia dulu aja. Oke. Sesuai sama percakapan yang di layar itu kan? Iya, sesuai, tapi nanti Tapi itu ya, apa namanya, sesuai dengan hobi diganti kalian kondisinya. masing-masing.
Iya. Gitu. Ayo bisa langsung dimulai coba. Yarida ma hiwayatuki. Hiwayati sima musiqo. Oke, bisa lanjut. Hiwayatu wa ma hiwayatuki. Hiwayati ya apa ya? Hiwayatuki bukan. Baca buku ya. Baca buku itu kok ya akroul kitab. Hiwayati berarti apa tadi? Untuk membaca al-qiraah atau mungkin bisa Alkitab. qiraatul kitab. Nah. Yuk, bisa diulangin coba. Hiwayati qiraatul kitab. Oke. Mungkin Kak Rida ingin bertanya buku apa yang disukai sama Kak Nadia mungkin. Bisa? Tunggu Kak. Boleh Kak? Ya, aku contohin ya. Gini, kalau ingin bertanya buku apa yang kamu suka, bisa menggunakan ayu kitabin. Ayu kitabin tuhibina atau mungkin ayu kitabin takroina. Buku apa yang kamu baca? Bisa ayu kitabin tuhibina atau ayu kitabin takroina. Oke, coba langsung. Ayo kita binta qro'ina. Kitabina Tarikhul Islam wa Tarikhul dunia. Tayyib. Tadi bagaimana Kak? Tadi apa namanya? Hiwayatuki Rida. Hiwayati sima antul musiqo. Oh, musik. Musik kok. Ayul gina il tuhibbin. Uhibbul ghina li Nisa Syabian. Nisa Sabian. Taib. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini ada lagi yang pengen nyontohin, yang pengen ngasih contoh atau mungkin cukup bagi kalian semuanya? Nah, kalau udah cukup, ada lagi nggak kalau misalnya? Oke, cukup ya. Oke, kita kalau gitu untuk percakapan yang satunya kalian bisa coba praktekkan sendiri di rumah masing-masing ya. Terus terakhir nih ada pasti setelah selesai aku akan selalu ngasih evaluasi atau tatbik. Nah, di sini kita lihat ada gambar koki dan juga mahua. Nah, ini kalian jawab aja apa bahasa Arabnya koki itu apa. Nah, terus di sini juga bawahnya ada mahia. Nah, guru perempuan itu apa bahasa Arabnya. Terus yang Umar ini nanya, dia nanya madza hiwayatuka wa ma amaluka wa ma amaluk wa ma mihnatu abik wa ma mihnatu ummik.
Nah, ini bisa kalian jawab sesuai dengan kalian masing-masing ya. Oke. Jadi kalian misalnya hobi kalian membaca buku tadi. Jadi kalian jawab untuk pertanyaan yang ini, hiwayati qiraatul kitabi. Saya hobi membaca buku. Terus untuk pertanyaan selanjutnya bisa kalian menggunakan mungkin amali atau cita-citaku. Kalau enggak mungkin uridu an akuna. Jadi kalau misalnya kalian ditanya tentang wama amaluka, apa cita-cita kalian, kalian bisa menjawab amali surtiyun. Nah, cita-citaku adalah polisi. Atau mungkin kalian bisa menggunakan saya uridu an akuna surtiyan. Saya ingin menjadi polisi. Nah, begitu ya. Terus kalau bawahnya itu wama mihnatu abik, wama mihnatu ummik, apa pekerjaan bapak, ayahmu, apa pekerjaan ibumu. Nah, itu kalian jawab sesuai dengan pekerjaan orang tua kalian masing-masing ya, teman-teman. Ya, ini bisa langsung nanti dikumpulin ke aku aja, karena ini yang materi yang isi aku. Jadi nanti kalian langsung kumpulin, langsung kalian PC aja ya, untuk pengumpulan tugasnya. Oke, terakhir pasti aku juga nggak bakal bosan-bosan ngingetin tentang beberapa hal. Sekarang aku ingin ngasih tahu tentang beberapa nasihat dari Imam Syafi'i. Ini kalau buat kalian yang bosan belajar ya, atau mungkin kalian merasa malas dalam belajar, kalian harus selalu ingat-ingat nasihat ini. Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan. Nah, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sejenak. Karena belajar itu pahit. Kenapa kok pahit? Karena susah. Nah, jawabannya tajarro'a dulla jahalati tulah hayati. Ia akan merasakan pahitnya kebodohan selamanya. Nah, ini adalah perkataan dari imam besar kita, Imam Syafi'i ya. Jadi pokoknya kalian tetap semangat, jangan pernah bosan dalam belajar, jangan pernah bosan belajar bahasa Arab. Oke? Mungkin ada beberapa pertanyaan, atau mungkin yang kalian pengen langsung tanyakan, atau kalian bisa mau nanya di grup saja. Oke, boleh langsung. Programmer, oke, ini menarik ya, ada yang bertanya bahasa Arabnya programmer. Berarti Kak Rani ini mungkin orang tuanya, ayahnya mungkin programmer ya. Ya. Jadi kalau programmer ini seperti nama tadi, jadi programmer ini kan dari bahasa Inggris ya, jadi bahasa non Arab. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita gunakan kata-kata programmer. Jadi ma abuka, karena kalau misalnya orang tua kalian itu adalah programmer, kalian jawab abi programmer. Oh, atau mungkin ada yang jawab mubar majun. Tapi sebenarnya kalau untuk non Arab itu nggak masalah digunakan asal katanya, gitu ya. Kak Rani mungkin penjelasannya bisa diterima tadi ya. Karena emang nggak semua yang non Arab itu bisa diarabkan seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Atau mungkin ingin bertanya lewat grup saja nanti? Kalau cukup, berarti kita cukupkan sampai sini. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, maaf ya Kak. Ya, emang kalau misalnya untuk membaca tulisan Arab tanpa harokat atau istilahnya Arab gundul ya, itu kita harus tahu asal katanya, benar kata Kak Ridal. Kita harus tahu asal katanya, kemudian kita setelah tahu asal katanya, kita juga memang harus tahu artinya, karena kalau tapi meskipun nggak tahu artinya, kalau misalnya kita tahu asal katanya, nah itu nggak bisa kita membaca Arab gundul atau
yang non harokat. Seperti itu. Seperti tadi man itu asal katanya satu, tapi karena asal katanya itu dalam bahasa Arab tuh banyak artinya, jadi bisa berbeda arti gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau kita lanjut saja ya di grup diskusi mungkin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti insya Allah untuk materi nanti aku bagiin ke grup. Oke, ini juga udah mau bubar. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Syukron atas partisipasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Kak. Terima Waalaikumsalam. kasih. Oke, Jazakumullah kalian bisa live khairan. sekarang. Ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.